sebelum kita masuk materi superposisi gelombang, kita harus mengetahui apa itu gelombang. Gelombang merupakan serangkaian getaran atau osilasi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang membawa energi tanpa memindahkan materi. Contohnya gelombang air, gelombang suara, dan gelombang cahaya. Konsep dasar gelombang yaitu ada amplitudo yang dilambangkan dengan huruf angsa, kemudian frekuensi atau periode, panjang gelombang yang dilambangkan dengan lambda, dan cepat lambat gelombang atau shift. Kemudian yaitu superposisi gelombang. Superposisi gelombang adalah konsep dalam fisika yang menyatakan bahwa ketika dua atau lebih gelombang bertemu, amplitudo gelombang yang dihasilkan adalah jumlah dari amplitudo gelombang yang bertemu tersebut. Adapun prinsip dari superposisi gelombang yaitu ketika dua atau lebih gelombang merambat melalui medium yang sama pada waktu yang bersamaan, perpindahan total pada setiap titik dalam medium adalah jumlah vektor dari perpindahan individu yang dihasilkan oleh masing-masing gelombang. Penting, prinsip ini berlaku untuk gelombang linear atau amplitudo gelombang tidak terlalu besar sehingga medium tetap elastis. Gelombang tidak saling mempengaruhi saat berpapasan atau menutup satu sama lain. Superposisi gelombang ini penting. Mengapa demikian? Karena banyak fenomena gelombang di alam yang melibatkan interaksi antar gelombang. Superposisi menjelaskan bagaimana gelombang saling membentuk, menghasilkan pola interferensi seperti dalam gelombang cahaya dan suara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis superposisi gelombang. Yang pertama adalah interferensi, yaitu perpaduan dua gelombang koheren yang memiliki frekuensi yang sama dan berbeda fase yang konstan. Kedua yaitu difraksi. Difraksi adalah membelokkan gelombang ketika melewati celah atau lebih menghalang, seperti prinsip Huygens, di mana setiap titik pada muka gelombang dapat dianggap sebagai sumber gelombang sekunder. Yang ketiga yaitu gelombang berdiri. Terjadi ketika dua gelombang identik merambat dalam arah berlawanan dan saling berinterferensi. Titik pentingnya yaitu node, di mana titik perpindahan 0, dan antinode, di mana titik perpindahan maksimum. Kemudian ada interferensi konstruktif, di mana terjadi ketika puncak gelombang bertemu dengan gelombang lain ataupun lembah bertemu dengan lembah yang lain. Hasilnya, ketika dua gelombang bertemu dengan searah, fase yang sama, amplitudo gelombang resultan menjadi lebih besar atau menguat. Seperti contoh ini, secara matematis, Y total sama dengan Y1 plus Y2. Misal, A sin KX kurangi omega T plus A sin KX kurangi omega T sama dengan 2A sin KX kurangi omega T. Contohnya yaitu dua gelombang harmonik sinar radio yang diperkuat dari dua antena. Interferensi destruktif, di mana terjadi ketika dua gelombang bertemu berlawanan arah, berbeda fase 180 derajat atau iradian, di mana gelombang pantul bertemu dengan gelombang belakang. Hasilnya, amplitudo gelombang resultan menjadi lebih kecil atau bahkan 0, melemah, kondisi puncak bertemu dengan lembat. Secara matematis, Y total sama dengan Y1 plus Y2. Misal, A sin KX min omega T plus A sin KX min omega T plus Pi sama dengan A sin KX kurang omega T kurangi A sin KX min omega T sama dengan 0. Contoh gelombang sabun dan lapisan minyak di atas air. Gelombang, di mana gelombang mengalami pelenturan saat melewati celah sempit atau pergi suatu penghalang. Difraksi terjadi pada berbagai jenis gelombang termasuk cahaya, suara, dan air. Prinsip Huygens menjelaskan bahwa setiap titik pada
muka gelombang dapat dianggap sebagai sumber gelombang baru yang menyebabkan penyebaran gelombang setelah melewati celah. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis difraksi. Yang pertama ada difraksi Fresnel, terjadi ketika sumber gelombang dan layar pengamatan berada dalam jumlah yang dekat. Dan yang kedua adalah difraksi Fraunhofer, yang terjadi ketika sumber gelombang dan layar pengamatan berada dalam jarak yang jauh, sehingga dapat menghasilkan pola difraksi yang lebih teratur. Dan yang ketiga ada difraksi celah tunggal. Difraksi ini adalah gelombang yang melewati satu celah sempit akan membentuk pola interferensi dengan daerah terang dan gelap. Dan yang terakhir adalah difraksi celah ganda yang terjadi ketika dua celah sempit menghasilkan pola interferensi yang lebih kompleks, seperti yang terlihat dalam eksperimen celah ganda Young. Baik, lanjut ada gelombang berdiri atau stasioner, terbentuk dari superposisi dua gelombang identik yang merambat dalam arah yang berlawanan, seperti gambar yang tertera di sini. Gelombang berdiri atau stasioner memiliki ciri-ciri yaitu tidak ada perambatan energi neto atau posisi puncak dan lembah tetap. Dan yang kedua adalah memiliki simpul atau titik dengan amplitudo 0 dan baut dengan titik dengan amplitudo maksimum. Contoh, gelombang pada tali yang terikat ujungnya dan getaran senar gitar atau viola. Selanjutnya di sini ada aplikasi superposisi gelombang. Ada suara, cahaya atau optik, dan komunikasi dan teknologi. Suara ada interferensi suara atau akustik ruang konser, penggilan kebisingan aktif atau noise cancellation, dan fenomena layanan atau blitz. Cahaya atau optik ada interferensi pada selaput tipis, lapisan minyak di air, gelembung, sabun mikroskop, interferensi. Difraksi cahaya pada celah isi difraksi membentuk spektrum dan holografi. Selanjutnya komunikasi ada modulasi gelombang radio atau TV. Dan teknologi ada sonar, radar, pencitraan medis atau ultrasound. Selanjutnya ilustrasi superposisi sederhana, di mana dua pulsa gelombang, misal satu pulsa naik, satu pulsa turun, yang bergerak saling mendekati dan kemudian melewati satu sama lain. Dan fokus pada bagaimana perpindahan saling menjumlahkan atau mengurangi saat mereka bertemu. Materi ini dapat disimpulkan bahwa superposisi gelombang adalah prinsip penting dalam fisika yang menyatakan bahwa jika dua atau lebih gelombang bertemu dalam satu medium, perpindahan total di setiap titik adalah jumlah dari perpindahan masing-masing gelombang. Fenomena ini menjelaskan interferensi konstruktif atau penguatan dan destruktif atau pelemahan, serta pembentukan gelombang berdiri. Superposisi sangat relevan dalam berbagai bidang seperti akustik, optik, dan teknologi modern seperti noise cancelling dan holografi. Superposisi gelombang mengajarkan kita bahwa hasil akhir adalah gabungan dari pengaruh-pengaruh kecil yang saling bertemu dan saling berinterferensi. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.